Kemudian memasuki acara yang kedua yaitu Kalam Ilahi yang akan dipimpin oleh Mas Yunan dari Pemuda Muhammadiyah. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca kitab Al-Fatihah, lalu kita lanjutkan surat As-Saff ayat 10 bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wal jahiduna fi sabilillahi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Terima kasih, semoga menambah semangat kita dalam berdakwah maupun dalam menjalankan amal ibadah kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yunan. Kemudian acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sang Surya, Mas PM dan Mas NA. Untuk hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Sang surya telah bersinar, sang matahari dua melingkar, warnanya hijau berseri, membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Fajar cerah gemerlapan, mengusir kabut hitam, membuka kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Pemuda Muhammadiyah, Quran dan Sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan akhlak dalam jihad fisabilillah. Tentukan sikap hidup kita, amar ma'ruf nahi munkar, rela berkorban jiwa raga, wujudkan masyarakat yang utama, selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Indonesia kita jaya. Pemuda Muhammadiyah, Quran dan Sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan akhlak dalam jihad fisabilillah. Tentukan sikap hidup kita, amar ma'ruf nahi munkar, rela berkorban jiwa raga, wujudkan masyarakat utama, selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Indonesia kita jaya. Kita jaya. Betul, guys. Nasihat yang bersimbol padi dari tiap hari, kemuliaan kisah dicari, bekerja di lemari. Nasihat yang bersimbol padi, simbol tungku dan putri, hidup berdiri, rahmat Tuhanku memberi. Bersatu di dalam nasihat dari putri Aisyah, simbolnya paling berbahagia.
bersimbolnya padi berbahagia, umat seluruh dunia. Terima kasih. 10. Komitmen kader Nasihatul Aisyah. 10 komitmen kader Nasihatul Aisyah. 1. Senantiasa sholat fardu tepat waktu dan berjamaah. 2. Membaca Al-Quran dan maknanya. 3. Beradab Islami dalam kehidupan. 4. Beramal soleh mulai dari diri sendiri. 5. Sedekah waktu untuk nasiah minimal 1 minggu 1 kali. 6. Membaca 1 hari 1 tema. Membaca 1 hari 1 tema. 7. 7. Mengikuti kajian minimal 1 minggu 1 kali. Mengikuti kajian minimal 1 minggu 1 kali. 8. 8. Berjiwa mandiri dan berpikir positif dalam segala hal. Berjuang mandiri dan berpikir positif dalam segala hal. 9. 9. Responsif terhadap permasalahan lingkungan sekitar. Responsif terhadap permasalahan lingkungan sekitar. 10. 10. Mampu membagi waktu antara keluarga dan nasiah. Terima kasih. Dan dilanjutkan oleh sambutan Ketua Panitia Musjab kepada Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita semua. Salah satunya yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga pada zaman ini kita dapat menikmati segala macam mudahnya ilmu, sehingga kita mengerti jalan yang benar itu seperti apa. Dan alhamdulillah kita semua tergabung dalam sebuah organisasi yang tidak kekang oleh waktu, yang sudah berumur 1 abad lebih, yaitu di Muhammadiyah. Alhamdulillah ini suatu nikmat yang perlu kita syukuri, karena di antara sekian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang tentu saja kita nantikan syafaat atau pertolongannya di yaumil akhir kelak. Di sini saya mewakili dari Ketua Panitia Penyelenggara Musyawarah Cabang Pemuda Muhammadiyah dan Nasihatul Aisyah mengucapkan yang pertama, sugeng rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak semuanya. Terima kasih para hadirin sekalian sudah berkenan meluangkan waktunya di pagi hari yang cerah ini untuk bisa datang ke SMP Muhammadiyah Bauntapan menghadiri undangan yang kami berikan. Yang kedua, kami selanjutnya mohon maaf apabila nantinya dalam pelaksanaan ini masih banyak kekurangan, ada sarana dan prasarana yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Kami selaku panitia penyelenggara muscab mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari kami. Besar harapan kami kepada para hadirin bisa
membersamai acara Muscap PMNA ini sampai akhir kegiatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari PCM pada Pak Adarisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah dan Nahdlatul Asia Kabupaten Bantul, rekan-rekan kami pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten Utara, pimpinan Aisyah Kabupaten Utara beserta bagian Korpo yang hadir dan juga peserta musyawarah cabang Pemuda Muhammadiyah dan Nahdlatul Asia pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama hadir di penghujung tahun 2023 yang meskipun itu bukan kalender Islam sebenarnya, namun kita terbiasa dalam waktu lebih populer. Namun apa artinya ini semuanya sebetulnya hanya terkait dengan waktu, dinamika perjalanan dalam kehidupan umat manusia. Yang penting kita untuk tetap bisa memakan waktu sebagai rasa syukur kita dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Salawat serta salam semoga curahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa dilakukan sahabatnya di zaman akhir. Sebelumnya mohon izin mewakili dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten Utara, Tuan Pak Ketua Umum hari ini masih di Jawa Timur kita ya, di membagi waktu pada kami ya. Dalam Muhammadiyah itu pimpinan merupakan satu kolegial, artinya tidak harus partner satu orang sebagai figur itu yang dalam satu harus mewakili, namun siapapun yang hadir dalam satu majelis ini adalah satu kolegial dalam perserikatan. Oleh karena itu yang pertama kami mengucapkan selamat untuk musyawarah cabang adik-adik pemuda Muhammadiyah maupun Nahdlatul Asia di cabang Kabupaten Utara. Selanjutnya sebagai giroh dalam kita berjuang ya, tadi sudah kita baca ayat yang memotivasi kita bersama bagaimana menggerakkan hati kita untuk mau mengikhlaskan ya. Tadi salah satu komitmen yang dibaca ya, dari adik-adik NA apa termasuk pemudanya atau tidak ya, komitmennya itu yang menarik salah satunya kan infak waktu. Nah, ini, kan. Jadi di Muhammadiyah itu kalau ditanya memang tidak ada orang yang tidak sibuk, tapi sesibuk apapun karena Muhammadiyah itu sebagai kolegial itu bisa membagi waktu yang diberikan. Nah itu memang kalau kita lihat dari ayat yang tadi dibaca itu kan ya ayyuhalladzina amanu hal naqulukum ala tijaratin tunjikum min ada bin alim ya, itu sebagai motivasi pada kita bersama. Hei orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Nah ini ayatnya konteksnya perniagaan. Nah itu maknanya perniagaan dalam arti luas tidak mesti dalam bentuk perdagangan dalam ekonomi, namun ketika konsensus yang dibangun oleh Allah kepada kita orang-orang yang beriman, perniagaan yang ditawarkan bukan hanya tentang keuntungan dunia, namun sebuah keuntungan di akhirat kelak, yaitu untuk tetap dengan dasar. Jadi perjuangan itu berikutnya kan dijelaskan, yaitu kamu beriman pada Allah dan Rasulnya yang pertama. Nah, ini mudah-mudahan kita bersama masuk dalam golongan Quran ini. Kemudian yang kedua, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Nah ini kita perlu garis bawahi. Nah untuk tataran adik-adik dari Pemuda dan Nahdlatul Asia ini tentunya power yang kuat dari
dari sisi kekuatan ya tenaga, sumber daya, inilah yang kita harapkan ya. Karena apapun kaderisasi dalam Muhammadiyah itu merupakan satu keharusan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang ini duduk di baik pimpinan ranting, cabang, daerah dan seterusnya, ini rata-rata di Muhammadiyah itu katakan di atas 75% itu orang-orang kalau itu dalam bekerja sudah pensiunan, jadi mereka mungkin kekuatan sempur ya itu ya. Namun adik-adik ini ya power yang dimiliki adalah tenaga, sumber daya ya, baik pikiran, ideologi maupun ide-ide yang terpelan untuk bersama-sama membangun kemajuan di Muhammadiyah ini. Nah, makanya ini perlu Muhammadiyah punya mekanisme dalam kaderisasi atau organisasi melalui kepemimpinan secara kolegial, baik tingkat yang paling bawah di ranting sampai tingkat pusat dengan memperoleh mekanisme 5 tahunan, yaitu Muktamar Muhammadiyah. Mudah-mudahan perjuangan adik semua ini, meskipun kalau kita hitung mungkin ada mengatakan masa kecil, namun komitmen untuk bisa meluangkan waktu dari 10 komitmen yang dibaca tadi kan itu sebuah motivasi spirit yang semuanya sangat luar biasa. Harus dari sisi ubudiyahnya, pertama adik-adik harus bagaimana sholat tepat waktu jamaah. Nah ini harus kita mulai ya, perubahan dari diri kita. Nah kemudian nanti tugasnya kan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, ya mengajak pada yang baik ya, para saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kerabat kita. Ya, kemudian untuk bisa membaca Quran ya, meskipun kita mengakui ketika untuk Quran ini kita sekarang ini sudah mulai ya munculnya sekolah-sekolah kader seperti mu'alimi mu'alimat ya, di sana sudah munculkan generasi Quran yang luar biasa. Nah, dan itu sebuah perjuangan bagi kita dan jiwa ya, mungkin pikiran kita sebenarnya bagaimana untuk kemajuan Muhammadiyah. Nah kemudian perlu saya sampaikan bahwa dalam bermuhammadiyah ini memang apa yang harus kita paham, yaitu kaderisasi yang baik itu dalam suatu teori itu tidak ada cenderung hanya pada fokus ke dalam atau internal, namun meluas pada satu hal yang di luar organisasi. Ini maknanya Muhammadiyah ini harus berkemajuan, membangun satu sinergi, mengajak orang-orang di luar kita bagaimana tertarik simpati dengan organisasi kita, sehingga tampilan kita pun dibuat semenarik mungkin sehingga orang-orang luar akan tertarik. Dan ini sudah kita mulai, bahwa bahkan dunia pun mengakui dalam share-share yang kita baca, Muhammadiyah adalah organisasi terkaya misalnya dalam hal mungkin pendanaan atau apa. Ya memang kalau kita lihat kantong-kantong Muhammadiyah, orang-orang yang di Muhammadiyah itu kalau kita lihat hitungan kekayaan tidak nampak seberapa. Seperti kalau audit pejabat itu kan muncul berapa miliar, triliun, tapi Muhammadiyah tidak. Namun ketika kekuatan itu bersinergi terhadap komitmen yang kita sepakati, ternyata Muhammadiyah menunjukkan power yang luar biasa. Oleh karenanya itu dimulai dari adik-adik ini, mudah-mudahan nanti ini memberikan satu motivasi yang kuat ya. Kemudian perlu disampaikan juga bahwa kita sebagai anggota kader dalam Muhammadiyah ini kan beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa untuk menuju satu jalan yang lurus, khususnya ini dalam kegiatan mustab ya, baik pemuda Muhammadiyah maupun NK, ini dalam rangka bagaimana membentuk kader ini menjadi kader militan. Artinya meskipun jumlahnya tidak banyak, namun dari kader-kader yang luar biasa hebat. Maka dalam Muhammadiyah itu ada istilahnya simbol-simbol yang perlu kita, ada watak kader Muhammadiyah itu 4R dan 3A. Mungkin kalau kita lihat dalam satu situs baca itu sangatlah menarik. Apa yang pertama, kita harus menjadi orang yang benar ya. Benar itu artinya kan kalau sifat Rasul sidik ya, itu ya, jadi itu kita warisi bersama. Benar dalam arti ini juga mencukupi benar ya, jadi jangan hanya benar tapi tidak benar. Kalau istilah Jawa benar benar. Nah ini maka kita harus belajar bagaimana mewarisi sifat-sifat sidik yang dijelaskan oleh para Rasul.
kemudian pinter itu memiliki ilmu pengetahuan yang luas, ya, itu kemudian sifat rasulnya kan fatonah ya dalam kepemimpinan itu. Maka ini harus kita miliki. Ini maknanya mengandung konsekuensi bahwa kader-kader Muhammadiyah harus terus belajar ya. Tadi kan komitmennya salah satu seminggu minimal kajian berapa kan juga sekali gitu. Itu yang terorganisir mungkin ya. Kalau yang tidak harus bersama-sama, sekarang sangat mudah untuk mengakses ilmu ya, jadi harus pintar ya. Jadi ya mampu menguasai persoalan yang ada. Kemudian ini yang nomor 3, ini mungkin jadi permasalahan kita apa? Kober. Nah ini kober ini tadi kober ya mungkin sangat sulit ya. Nah ini kalau masih pemuda, masih anak tidak kober, apalagi sesuk es bekerja, menjadi alasan utama aku sibuk bekerja, wes ora iso ya, sehingga nanti itu harus pensiun. Ya, jadi memang harus kita bagi waktu, bagaimana membagi waktu. Insya Allah kalau manajemen waktu itu kita lakukan, kita akan bisa. Maka di sini perserikatan itu kolegial ya, dalam pimpinan, sehingga tidak harus satu orang bersama-sama. Kemudian yang keempat tentunya ini seger ya, jadi artinya dalam pengkaderan kita itu badan kita itu harus sehat ya, kemudian memang syukur kantongnya kuat kan gitu ya, sehingga tidak akan menjadi satu kendala. Karena apapun gerakan Muhammadiyah itu pasti setiap bergerak itu memerlukan satu biaya ya. Namun kalau Muhammadiyah itu kan sudah teruji ya. Jadi di Muhammadiyah ini enengnya urunan dukungan, karena Pak Saibani kan gitu ya dalam pengajiannya itu ya. Jadi wes kulino sing jenenge Muhammadiyah itu urunan ya, orang nompo boleh dukungan ya. Jadi itu nek didumi ya arep itu aja, jadi apa orang jaluk yang ya. Jadi itu kasusnya kan alayatul mulia kalau wilayah di sebelah tangan di atas, baik tangan di bawah. Ini sinergi ya. Jadi sudah penuh, karena Muhammadiyah itu penuh dengan ya dinamika yang membutuhkan biaya ya. Misalnya di Bangkapan Utara ini ada klinikmu, sekolah ya, lazismu ya, itu semua anggota pimpinan itu tipik-tipik namun nggak apa-apa, jangan mengeluh ya. End to end ini istiqomah ya, sedikit-sedikit, tapi kan kalau dikumpulkan cukup banyak ya, dan itu mampu untuk menopang membiayai perserikatan ya. Kemudian yang ketiga itu kan apa, tidak suka sopoannya, nyopo. Nah ini dalam Islam kan afsus salam ya, jadi suka memberikan salam, suka nyopo arun, jadi jangan angkuh. Jadi kalau ingin hargai itu kan kita harus entengan nyopo. Orang yang nyopo nek arep masa pemilu gitu. Mungkin nyopo nek arep pemilu terus bar pemilu ora nyopo lagi. Nah, itu tidak ikhlas. Nah itu ya. Itu kemudian entengan. Nah, ini kalau dalam budaya kita kan ringan tangan ya, cekatan kita. Jadi mudah melaksanakan sesuatu yang mungkin tanpa diperintah kita laksanakan ya, meskipun sekarang jargon-jargon dalam menjelang pemilu itu mungkin ya mudah-mudahan terwujud yang sing das-des cacet nyah-nyoh dan setelah silakan saja, yang penting janji dipenuhi, cuma lari ya itu ya. Kemudian yang terakhir itu tentunya kita dibangun memiliki sifat lomaan ya, jadi itu memang sudah dijadikan Allah ya, dermawan ya, alladzina yunfiqu nafis sarok wal dorok ya, jadi suka memberi baik dalam kondisi lapang maupun kesempitan. Nah inilah yang diharapkan kader-kader yang ada dalam Muhammadiyah ya. Mudah-mudahan kami berdoa sebagai orang-orang yang dituakan di Muhammadiyah, sudah di Pengajar Muhammadiyah, yang bisa mendoakan mudah-mudahan yang pertama selamat dan sukses, berkah selalu untuk adik-adik pemuda dan Nahdlatul Asyah, mudah-mudahan dapat menghasilkan program-program yang hebat sesuai dengan tema di hari ini untuk perubahan bangun tapan yang berkemajuan ya. Maka nanti monggo ya, tataran kemajuan indikatornya apa saja dirumuskan dalam hal kebijakan yang di Muftak ini. Dan untuk itu sekali lagi mudah-mudahan kepada kita semua selalu diridhoi Allah SWT. Saya kira demikian. Fastaghfirul khairat mun wal qurami wa ma yasturun wa bi'idza hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, bismillah, wala haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Montepan Utara, pimpinan cabang Aisyah Montepan Utara, Untung ada IPM, ada Mas Linan nanti IPM yang lama ini. Yang kami hormati dari PDNA Bantul, teman-teman dari PC PM dan PCNA Montepan Utara, staf pimpinan lanting ataupun peserta muscap baik pemuda Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Sahabat yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara musyawarah cabang pemuda Muhammadiyah dan Nahdlatul Asyah Pamekasan Utara. Salam dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan juga umatnya, semoga kita termasuk pulangannya. Oke Bapak, hari ini yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini yang pertama mengucapkan selamat melaksanakan musyawarah cabang untuk pemuda Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Asyah Pamekasan Utara. Untuk di pemuda Muhammadiyah ini yang ke-10, cabang ke-10, hari sudah separuh dari Sebantul ada 20. Ini cabang yang ke-10. Semoga nanti cabang yang lain segera menyusul untuk segera musyawarah seperti itu. Musyawarah sebagai salah satu indikator atau salah satu tolak ukur bahwa organisasi kita ini memang bergerak untuk kemudian melaksanakan aturan-aturan yang ada. Karena diatur dalam ADRT bahwa itu harus ada melaksanakan musyawarah cabang yang mana musyawarah ini adalah musyawarah tertinggi di tingkat cabang. Nah, hal yang memang perlu kami tekankan adalah musyawarah ini jangan kemudian beranggapan bahwa musyawarah itu hanya yang penting ganti ketua gitu ya. Itu yang mungkin asumsi ataupun anggapan yang kadang kurang sesuai ketika kita di Muhammadiyah. Kenapa? Karena di musyawarah cabang ini adalah salah satu langkah untuk kemudian kita mengevaluasi program-program yang sudah kita laksanakan dan juga merencanakan satu periode ke depan mau melaksanakan apa. Itu sudah kita bahas sebelum pemilihan. Nah, teman-teman semuanya, silakan dimanfaatkan musyawarah ini untuk benar-benar mengevaluasi dan juga merencanakan sehingga siapapun nanti yang diberi amanah untuk melaksanakan periode selanjutnya, ataukah Kang Yono lagi yang PM untuk dilanjutkan atau Mak Miftah lagi yang PCNA, tetapi rancangan program ke depan sudah dibahas secara bersama-sama. Asumsinya apa? Jadi tanggung jawab bersama untuk kita laksanakan secara bersama-sama. Nah, sehingga fokusnya di musyawarah itu bukan hanya sekedar ganti kepengurusan gitu, tapi bagaimana kemudian kita berembuk untuk ke depan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Pamekasan Utara. Saya kira permasalahan di hampir setiap tempat itu salah satu yang saya tangkap adalah berkaitan dengan kader. Ketika kita bicara musyawarah, harusnya kalau di PM itu di ADRT pesertanya peranting itu harusnya ada 1+7, 8 ya. Di Pamekasan Utara ada berapa ranting? 8 ya? Itu 6 ya? 4 sama 2 ya? Urutannya 2, kemudian bangun kapalnya 4, sehingga ada 6 ranting. Kalau dihitung berarti harusnya 48 minimal yang muda sama dia. Ditambah nanti yang pimpinan cabang berapa menyesuaikan. Jadi biar kita bersama untuk perkaderan ini bagaimana kemudian saya kira juga akan sejalan dengan tema ini bahwa sinergi dakwah untuk perubahan Pamekasan yang berkemajuan. Sinergi dakwah ini kita artikan bahwa ketika kita di Muhammadiyah jangan kemudian PM hanya bergerak sendiri, NA sendiri, BCM sendiri, Aisyah sendiri, tidak. Tetapi bagaimana kita sama-sama kemudian kita menggarap perkaderan ini. Tentu tidak bisa PM saja, tentu harus kita koordinasi, kolaborasi dengan BCM dan juga BCA dan juga BCNA seperti itu. Sehingga silakan nanti benar-benar kita menggarap kader-kader ini
dari masjid-masjid Muhammadiyah, semoga nanti bisa kemudian berkumpul kader-kader yang siap untuk kemudian ditempatkan di ranting, di cabang ataupun di Muhammadiyahnya. Nah, di PCPM Banguntapan Utara ini sepertinya untuk rantingnya belum ada yang aktif ya, PRTN-nya ya? Belum ya? Oke. Nah, ini jadi PR yang kemudian harus harapannya bisa terselesaikan atau bisa terwujud ranting di Pemuda Muhammadiyah Banguntapan Utara untuk 1 periode depan. Nah, pembahasannya salah satunya agar bisa dibahas di musab ini, rencana apa yang kita laksanakan sehingga kita bisa menumbuhkan, menghidupkan ranting-ranting yang belum hidup kembali. Tentu tadi saya sampaikan bahwa nanti sinergi juga dengan PCN dan juga PCA. Kenapa? Karena tentunya nanti ketika aktifnya Pemuda Muhammadiyah di ranting ataupun di cabang, tentu akan berdampak baik juga untuk PCN dan juga PCA-nya. Sumber kader-kadernya juga akan terjamin ketika memang pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah atau pimpinan ranting Nasihatul Aisyah juga aktif di cabang tersebut. Sehingga mari kita bersama-sama kita targetkan untuk bagaimana kita bisa menggarap kader-kader kita, kemudian menghidupkan ranting-ranting kita sehingga nanti ke depan Pemuda Muhammadiyah Nasihatul Aisyah mempunyai lumbung kader untuk berkaderan di Muhammadiyah ataupun di Aisyahnya. Terakhir kami ucapkan sekali lagi ucapkan selamat bermusyawarah, semoga mendapatkan hasil musyawarah yang kemudian dapat digunakan untuk panutan ke depan serta dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tentunya harus lebih baik daripada periode sebelumnya. Tentu tidak bisa kemudian yang periode sebelumnya lepas begitu saja, tetapi silahkan bisa kemudian tetap menjadi bagian dari Pemuda Muhammadiyah dan Nasihatul Aisyah untuk 1 periode ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Utara beserta Ibu Bunda Aisyah pimpinan cabang Aisyah Banguntapan Utara. Yang kami hormati pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bantul serta pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah dan pimpinan cabang Nasihatul Aisyah Banguntapan Utara, dan yang kami banggakan seluruh peserta musyawarah pimpinan musyawarah cabang Pemuda Muhammadiyah dan Nasihatul Aisyah Banguntapan Utara. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga bisa bersama-sama berkumpul di acara pembukaan yang nanti akan dilanjutkan musyawarah Pemuda Muhammadiyah dan Nasihatul Aisyah di Banguntapan Utara. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang beserta musyawarah Pemuda Muhammadiyah maupun Nasihatul Aisyah di Banguntapan Utara, kami dari pimpinan daerah Nasihatul Aisyah Kabupaten Bantul pertama mengucapkan selamat atas terselenggaranya musyawarah cabang baik PM maupun NA yang kali ini mengambil tema bersinergi dakwah untuk perubahan Banguntapan yang berkemanjuan. Semoga muscak kali ini dapat berjalan demokratis dan dinamis. Tentu
tentunya ini sebagai estafet perjuangan kepemimpinan khususnya pemuda Muhammadiyah dan Nahdlatul Aisyah di Bangkalan Utara. Kalau berbicara Nahdlatul Aisyah yang usianya sebenarnya sudah sepuh ya, 94 tahun sejak berdiri tahun 1919 hingga sekarang, jadi usianya sudah 94 tahun. Di Nahdlatul Aisyah ini memiliki spirit gerak yang untuk menegakkan nilai-nilai keislaman. Jadi temanya sudah sesuai dengan spirit gerak Nahdlatul Aisyah, dengan harapannya Nahdlatul Aisyah dapat memberikan kemanfaatan untuk lingkungan sekitar seperti itu. Dengan 3 agenda utama kalau di musyawarah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat cabang, ini ada 3 agenda utama yang dilakukan sebenarnya. Jadi ada LPJ atau laporan pertanggungjawaban, itu agenda pertama. Agenda kedua adalah pembahasan materi program atau arah kebijakan. Jadi nanti Nahdlatul Aisyah ke depan itu akan dibawa seperti apa, fokus geraknya akan kemana. Dan yang ketiga adalah pemilihan pemimpin baru yang akan melanjutkan estafet perjuangan seperti itu. Dari 3 poin ini mencerminkan sekali bagaimana keberlanjutan atau sinergitas baik kaderisasi maupun program seperti itu. Jadi tidak hanya fokus ke pemilihan. Kalau kita fokus ke pemilihan saja berarti yang berkelanjutan hanya ke pemimpinannya saja atau kaderisasi saja. Tapi ada di situ ada LPJ dan ada pembahasan materi yang harapannya yang berkelanjutan juga ada program-program kerja yang nanti akan berkelanjutan. Tentunya untuk periode ini yang sudah berlalu jangan puas sampai di sini, teruslah berkembang dan munculkan ide-ide baru untuk kebaikan pemerintahan yang akan datang. Ketika nanti terpilih pemimpin-pemimpin, harapannya pemimpin yang dapat amanah, yang dapat menjalankan kepemimpinan Nahdlatul Aisyah akan lebih baik lagi untuk pemerintahan. Ketika pemimpin yang bisa memberikan kemanfaatan untuk lingkungan sekitar, itu bagaikan air yang mengalir ke lembah-lembah, akan memberikan kesejukan, akan memberikan kemanfaatan untuk masyarakat di lingkungan sekitar. Dengan seperti itu, insya Allah Nahdlatul Aisyah itu tidak akan pernah mati ketika kebaikan-kebaikan itu terus disebarkan atau terus dilakukan untuk lingkungan sekitar seperti itu. Yang terakhir, saya akan sedikit pantun. Pemuda Muhammadiyah Nahdlatul Aisyah, selamat bermusyawarah, semoga menghasilkan keputusan yang berkah. Terima kasih. Albiru manitako, banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Danang. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah, la haula wa la quwwata illa billah. Amanatu. Marilah kita menundukkan kepala, merendahkan hati dan seraya mengadakan tangan. Semoga dalam menjalankan aktivitas kita pada hari ini Allah berkahi semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanal ali'al wahhab. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم وارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعني على ذكرك وشكر حسن عبادتك اللهم احسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara pembukaan hijab telah selesai. Saya selaku pembawa acara meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dalam memandu pembukaan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.